puasa itu diajarkan Tuhan Yesus juga 40 hari. Tapi tidak makan dan tidak minum. Kita ini puasanya apa? Basah wet aja. Jadi bisa minum, ya. Untuk apa puasa itu? Supaya autofagi. Autofagi itu memakan apa? Sel-sel yang rusak. Jadi artinya sel-sel sehat kita akan disembuhkan oleh tubuh kita sendiri. Misalnya ada yang diabetes, ada yang darah tinggi, ada yang itu bisa, ada yang GERD. Itu semua disembuhkan oleh sel-sel tubuh kita sendiri yang sehat memakan yang rusak. Kok bisa? Karena tidak ada energi. Karena kita fasting, kita puasa, sehingga kita yang sehat itu cari makan di mana? Ya, makannya di sel-sel yang rusak atau bahkan yang mati. Ya, itu. Kemudian yang kedua, pilar kedua setelah puasa. Puasa itu baiknya bagaimana ya? Ya baiknya seminggu 2 kali lah. Atau 1 kali, atau 1 bulan itu 2 kali, ya, supaya apa? Autofagi, menyembuhkan itu tadi. Yang kedua adalah moving. Tadi disuruh Pak Richard apa? Jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat itu ya harus aktif, ya kan? Kedua, selain itu juga tidak ada, kita itu tidak sehat tanpa olahraga, tidak mungkin. Nanti apa? Osteofit terjadi. Osteofit itu pengapuran, maaf ya, pengapuran. Terus malah kakinya kecil, terus malah lumpuh, nggak bisa apa-apa. Jadi harus olahraga, harus. Nggak ada orang sehat itu nggak olahraga. Harus Bapak Ibu. Selama kita masih bergerak, olahragalah. Olahragalah. Ya. Karena apa? Dengan olahraga itu satu, mengurangi kadar gula. Pasti berkurang kadar gulanya. Yang kedua, itu ototnya, otot kita itu menjadi lebih besar. Jadi tidak hanya tulang kita rapuh, otot kita besar. Kalau sudah tua-tua dipakai ototnya, ya. Kemudian ya jelas memelihara kondisi tulang, ya itu. Jadi yang pertama adalah puasa, yang kedua moving, ketiga feeding. Nah feedingnya ini apa? Agak kompleks ya, sedikit aja. Feedingnya ini tolong apa namanya Indonesia, apa warga Indonesia ini kan ketahuilah bahwa diabetes di Indonesia itu 5:1, 20%. Kalau kita jumpai tiap 5 orang itu pasti 1 kena diabetes, pasti. Itu prosentasenya. Jadi kurang lebih itu 40 sampai 50 juta itu tahun kemarin, nggak tahu tahun ini. Minta. Ya, oke. Jadi tadi sampai mana ya? Oh, di Samarinda ini aja kita lihat di mana-mana orang jual nasi kuning, terus nasi uduk, tumpeng, nasi goreng, terus karbo. Mie, ya, aduh, semua menjadi pasti diabetes, pasti. Ya, kalau kita tidak mau coba low karbo, kalau bisa tanpa karbo, banyak yang bisa diganti dari karbo. Pakai alpukat, ya, pakai timun Bapak Ibu,
Timun tahu ya, kalorinya 0 dia. Bahkan ya kalorinya sedikit sekali, tapi luar biasa manfaatnya. Ya. Pakai itu, kacang-kacangan, ya. Pakai apel, pakai sayuran, pir. Itu juga bagus, Bapak Ibu ya. Jadi rekan muda jangan sampai sakit. Karena apa? Selain karbo, pastilah ini pasti ya, itu gula. Terus apa? Tepung. Jadi karbo itu banyak apa? Turunannya. Mau mie, mau kerupuk, mau roti, mau keripik. Coba Indomaret di mana-mana pasti beli gula, keripik. Satu keripik gini, satu bungkus itu, mending Bapak Ibu makan apa? Makan dada ayam 1 kilo. Itu lebih dibandingkan keripik, luar biasa. Jadi kenapa enggak boleh karbo? Karena apa? Insulin akan datang. Kalau insulin akan datang, akan terjadi inflamasi sel, peradangan sel. Kalau terjadi peradangan sel, Bapak Ibu akan terjadi penyakit. Penyakitnya itu paling pertama pembuluh darah, kedua saraf, dan turunannya banyak. Ya, tolong dibuat lifestyle supaya Bapak Ibu mandiri secara fisik, sehat, bagus ke depan ya. Kemudian setelah feeding itu kemarin saya ajarkan relaxing. Mengapa perlu relaxing? Relaxing terbaik itu apa toh Bapak Ibu? Hah? Tidur. Terus apa? Kira-kira apa? Tolong jawab apa ya? Relaxing terbaik dulu, berdoa ini loh. Relaxing terbaik. Ini relaxing terbaik. Nggak ada yang ngalahin. Relaxing terbaik adalah berdoa. Kedua, latihan pernapasan. Ya. Saya pernapasan kemarin, tips kemarin masih ingat ya Pak Richard? Berapa Pak Richard? 478. Siapa yang sudah praktek? Oke, bagus ya. Kemudian yang kelima, pilar kelima ya, adalah sleeping. Sleeping, tidur. Tadi Bapak sudah mengatakan sleeping pilar kelima. Yaitu bagaimana tidur jam 11 Bapak Ibu maksimal. Nggak boleh lebih, termasuk anak muda ya. 11 malam, masuk 11 pagi tidur. Waktunya aktivitas, ya 11 malam. Ya, nggak boleh lebih. Karena itu detoks daripada hati. Hati itu jam 11 sampai jam 1. Tolong dilakukan jam 11 sampai jam 1. Badan kita imunitas tinggi di situ. Harus tidur maksimal jam 11. Disuruh melekan jangan mau. Ya. 1 hari itu berkurang 5 tahun. Kalau melekan. 5 tahun ya bukan berarti daya tahan tubuh imunitasnya hilang 5 tahun. Eman. Ya. Itu. Kemudian yang keenam, pilar keenam, probiotik. Ya. Probiotik itu apa? Probiotik itu apa Bu Richard? Probiotik itu mikroba baik. Jadi tubuh kita kemarin dari atas sampai bawah, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu memerlukan bakteri baik. Ya. Pilar keenam adalah probiotik. Mengapa probiotik itu perlu? Karena probiotik itu satu, membantu pencernaan protein dan lemak.
protein dan lemak itu dibantu sama probiotik. Kemudian penyerapan mineral dan meningkatkan sensitivitas insulin. Ini agak mumet sedikit ya, kok bisa? Nah, dengan probiotik itu gula darah akan turun, kemudian HbA1c pasti turun, kemudian kolesterol turun, trigliserida akan turun, kemudian belly fat akan turun. Jadi pentingnya probiotik, dan lagi akan mencegah Down fenomena. Apa sih Down fenomena? Kalau kita tes pagi-pagi sudah ndak makan, ndak minum ya, bangun tidur dites kok naik, itu Down fenomena. Jadi supaya gula darahnya naik, supaya ndak kaget seperti itu, minum probiotik. 1 menit caranya. Nah, ini caranya. Probiotik ini yang dipakai adalah cuka apel. Ya. Ini cuka apel Bapak Ibu. Nah, cuka apel ini kita buat sendiri. Karena kalau beli itu belum tentu ada bakterinya, ndak ada. Ya, karena buatan pabrik, tulisannya tok iya. Ya, tulisannya namanya kecap, ndak ada yang iya, selalu tulisannya. Tapi kalau lihat di mikroskop dilihat sendiri ada tidaknya. Tapi kan ndak boleh jelekkan, ya. Tapi karena saya tahu, oh nggak ada isinya. Ya, ini disterilkan dulu toples, ya. Toples ini steril bisa dipanaskan, ya. Terus habis itu diisi sama apel. Apel ini 800 gram. 800 gram ini dicuci dulu. Kan biasanya mengandung lilin-lilin itu. Cuci aja dulu atau direndam air garam supaya biasanya yang di tengah itu hama-hama itu keluar, ya. Ini disterilkan, terus ada ini juga apel 800 gram, 20% dari apel ini dikasih gula. Sekali lagi, kita itu tidak boleh gula, karbo, tepung. Tapi kok ini diberi gula? Yang makan bakteri, bukan kita. Bukan kita yang makan, bakterinya. Ada 2, nanti kita lihat, saya updatekan nanti di grup ya. Ini saya pakai hanya gula aren sama gula pasir. Jangan yang terlalu putih, ya. Yang agak coklat-coklat, ya. Gulaku yang agak coklat. Kebetulan saya pakai gulaku. Sorry nyebut merek. Nah, terus habis itu kita masukkan, jadi ini 800 gram, terus kita masukkan yang gula biasa itu loh, yang agak coklat, gulaku 20%, jadi 160 gram. 160 gram. Jadi tergantung, kalau ini mau pokoknya 20%. Ya. Kemudian yang ininya 1,5 liter. 1,5 liter. Nah. Gini aja. Air matang. Nggak harus ini ya, nggak harus ini. Air matang. Terus itu ya ini saya pakai ini. Terus diaduk, ngaduknya tolong jangan pakai yang gini. Ya, pakai yang plastik. Ya, monggo. Nah, ini saja. Terus ini pakai kain ditutup karet.
Coba ambilkan Pak Rin. Ya, maaf. Di dalam Pak Rin. Apa ndak harus apa namanya gulanya itu larut dulu ndak? Nanti larut sendiri sama bakteri. Jadi ceritanya ditutup sama itu enggak apa-apa. Enggak harus tebal. Ya, jangan sampai sekitarnya ada lalat gitu ya. Itu jangan. Larvanya lalat, kan kurang anu. Nah, demikian. Nah, ini yang terjadi. Yang terjadi adalah ini peragian atau karbonasi. Gula karbonasi itu selama 2 minggu, bukan 3 hari ya Bu Richard. 2 minggu itu masih karbonasi. Jadi minimal 10 hari itu akan keluar blukuduk-blukuduknya. Ya. Ya, karbon dioksida, alkohol. Nanti kita lihat ya. Terus habis itu akan terjadi fermentasi itu setelah 5 sampai 6 minggu. 5 sampai 6 minggu. Itu terjadi fermentasi. Jadi jangan dipakai dulu. Ya. 5 sampai 6 minggu baru dipakai Bapak Ibu ya. Dipanen. 5 sampai 6 minggu baru dipanen. Nanti setiap hari itu diaduk. Mengapa diaduk selama 2 minggu? Supaya tidak tumbuh mold. Mold itu jamur. Ya, tidak tumbuh jamur. Setelah 2 minggu atau 10 hari, stop pengadukan. Nanti atasnya terbentuk Scooby. Scooby itu simbiosis culture bacterial and yeast. Artinya apa namanya? Mama di situ. Jadi di situ ada yang melindungi supaya bawahnya itu tetap terjadi fermentasi juga. Jadi itulah setelah 6 minggu itu disaring airnya, bisa diminum. Caranya minum 2 sendok atau 1 sendok untuk 1 gelas. 1 sendok makan dicampur air, diminum setiap hari. Untuk tadi pagi hari sebelum makan dan mau tidur, sebelum tidur. Jadi kalau tidur tadi saya suruh tidak boleh terlalu malam, jangan makan malam. Terus minumnya jangan minum 2 gelas, kasihan ginjalnya, kebelet pipis. Kalau sebelum tidur maksimal jam 7 apa jam 8 itu ya 2 liter. Itu maksimal jam 7 atau jam 8. Karena jam 10 kita tidur itu ya seteguk 2 teguk aja. Kasihan ginjalnya, ya. Jadi jangan jangan minum wak 2 gelas. Ya. Ya. Terus ini titipan dari Pak Rin, nanti saya salah nyanyinya dibantu. Ya, itu saja saya peres supaya apa? Dilakukan saja. Ya, supaya nanti kalau saya tambahi mumet. Ini aja, ya. Ini. Nah, kebetulan pertanyaan bagus. Lebih cepat mana gula merah sama gula putih? Paling bagus gula putih. Tapi saya itu kepingin ya premium sedikit lah, pakai yang merah, ya. Tapi ya enggak apa-apa, yang putih lebih bagus juga. Cuma saya kepingin yang merah saja, ya, mengurangi gula, ya. Ini titipan Pak Rin, katanya gini, sekalipun aku dalam lembah gelap
takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ayo bersama-sama lagi ya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Sehat selalu, semoga bermanfaat. Terima kasih.